Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Juli 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, Moritz Tamaela nyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPW Nasdem Maluku Hamdani Laturua. Ketua DPD Nasdem Kota Ambon Moritz Tamaela menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW Nasdem Maluku Hamdani Laturua. Hal itu disampaikan melalui videonya yang beredar di media sosial sejak Sabtu 29 Juni 2024 malam dengan durasi 2 menit 15 detik. Dikatakan Tribuners pihaknya menganggap Hamdani Laturua harus mendapat sentuhan langsung dari DPP untuk dievaluasi. Selain itu, Laturua juga harus dicopot dari jabatannya di partai karena dinilai tidak layak memimpin partai. Kata dia, Tribuners, permohonan itu sudah diutarakan dan tertuang dalam surat bersama dan ditandatangani dengan penuh kesadaran hati. Sehingga pihaknya memohon agar DPP bisa segera mengambil langkah agar proses politik dalam Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan baik. Ini harus mendapat sentuhan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat untuk dievaluasi, dan kami berharap yang bersangkutan bisa diganti karena menurut kami sudah tidak layak untuk memimpin partai. Adapun beberapa hal yang kami utarakan tertuang dalam surat bersama yang kami tandatangani dengan penuh kesadaran hati. Untuk itu kami memohon sangat untuk Dewan Pimpinan Pusat bisa mengambil langkah secepat mungkin agar proses politik yang akan berlangsung tanggal 27 bulan November 2024 dalam Pilkada serentak ini, DPD Nasdem Kota Ambon bersama seluruh DPD yang ada di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku dapat melaksanakan tugas pemenangan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, batas sewa hingga 6 Juli pengelola diingatkan tak boleh usir pedagang amplas. PT Modern Multiguna selaku pengelola Ambon Plaza atau Amplas diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun saat batas sewa kios berakhir di 6 Juli 2024. Aktivitas dimaksud berupa menyewakan kios ke pedagang lain atau mengalihkan tanpa izin dari pemilik kios, kemudian mengintimidasi maupun mengusir para pedagang. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Hukum Pedagang Amplas Sunardianto saat konferensi pers penjelasan status hukum sertifikat hak milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan di Amplas. Dikatakan Tribuners, PT Modern Multiguna belum bisa mengambil sikap apapun sebelum membuktikan adanya kepemilikan kios-kios, mengingat para pedagang yang sudah ada mengantongi sertifikat hak kepemilikan. Selanjutnya, Tribuners, jika pihak pengelola berani mengambil langkah untuk mengusir pedagang, maka pihaknya siap menempuh jalur hukum, baik itu pidana maupun perdata. Di samping itu, Tribuners, pihaknya juga akan menggugat Pemkot Ambon lantaran tidak memperpanjang izin usaha para pedagang. Ini tindakan yang dilakukan oleh PT pedagang amplas itu memanggil atau mengundang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu media, terkait dengan polemik yang memang terjadi di Ambon Plaza. Sehingga perlu kami dudukan terlebih dahulu terkait dengan masalah bagaimana status kios, seluruh kios yang ada di Ambon Plaza ini. Sebelumnya seluruh pemilik di Ambon Plaza itu mengantongi yang namanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Ini yang perlu diketahui dulu, karena polemik yang terjadi, opini yang digiring itu adalah kita itu adalah sertifikat hak guna bangunan. Memang betul, di atas tanah ini adalah tanah hak guna bangunan. Sebagaimana kalau kita buka di dalam, itu jelas di poin A, poin C, hak atas tanah bersama itu masih milik di toko-toko. Yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim, silakan.
Ya mungkin dari teman-teman media ada yang bertanya terkait dengan persoalan di Amplas ini, kami persilahkan. Masih. Ya, kita mulai ya. Sampai saat ini tindakan yang dilakukan oleh PT Modern yang mengatasnamakan PT Modern yang menyatakan bahwa dia melakukan MOU. Tribuners, pedagang Amplas gugat Pemkot Ambon soal perpanjangan izin usaha. Sejumlah pedagang Ambon Plaza atau Amplas menggugat pemerintah kota Pemkot Ambon terkait izin usaha berjualan. Pasalnya menurut Ketua Tim Hukum Perkumpulan Penghuni Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P5AP, Sunardianto, mengatakan seluruh pedagang di Amplas mengantongi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun berupa sertifikat hak guna bangunan. Sehingga tak ada alasan bagi Pemkot Ambon untuk tidak memperpanjang izin usaha para pedagang Amplas. Dikatakan Tribuners, selama sebuah bangunan masih berfungsi, maka status hak kepemilikan tetap aktif meski waktunya telah berakhir. Itu sudah tertera pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2021, sementara dalam sertifikat tersebut memang akan berakhir pada 6 Juli 2024. Ditambahkan tak hanya masalah perpanjangan izin, pihaknya juga menyoroti terkait penagihan retribusi yang dinilai sebagai pungutan liar. Ya mungkin mulai pihak modern. Kalau pihak modern dalam hal ini yang merasa diri bahwa dia pengelola, atau meminta kepada dia melalui kuasa hukumnya atau siapapun untuk menggugat. Yang pertama, kalau dia merasa kepemilikan kios ini, dia sudah merasa bahwa ini pengelolaan adalah milik dia, lalu dia merasa bahwa seluruh kepemilikan di 6 Juli misalnya kamu keluar dari sini, dia harusnya menggugat. Karena tidak mungkin katong menggugat, katong kuasai visi, sertifikat hak milik ada pada katorang. Kalau dia merasa bahwa kepemilikan itu punya dia, silakan dia menggugat, entah mau di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Lalu terkait dengan tanggal 6 Juli kami meminta kepada Modern Multiguna untuk tidak melakukan apapun itu tindakan. Apabila dia melakukan tindakan, kemarin kata sudah pasang di plang itu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, mungkin nanti sebentar bisa difoto di sana. Itu setiap kios kata sudah pasang supaya tidak melakukan apapun. Kalau dia berani melakukan apapun, maka kata akan lakukan tindakan baik pidana ataupun perdata. Itu sikap katora. Kalau dia melakukan intimidasi ataupun perlawanan, mengusir orang paksa, maka dengan sendirinya katora kuasa hukum akan melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata. Itu. Jadi prinsipnya pedagang Masih. Kami dari tim hukum Amplas, sebagian dari. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Indosat launching digitalisasi konservasi mangrove di Ambon. Indosat Urido Hutchison kembali melanjutkan komitmennya untuk melestarikan lingkungan melalui program digitalisasi konservasi mangrove. Program tersebut kini merambah ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan menggandeng Global System for Mobile Communication Association atau GSMA di Universitas Patimura, Ambon. Keterlibatan sivitas akademika dari Unpati ini dalam rangka mendorong kolaborasi antara pihak akademisi dengan praktisi bidang teknologi. Langkah ini sejalan dengan perjalanan transformasi Indosat dari perusahaan telekomunikasi atau telco ke perusahaan teknologi atau TECO. Director and Chief Strategy and Execution Officer Indosat Urido Hutchison, Ahmad Zulfikar, mengungkapkan bahwa hutan mangrove di pesisir Ambon kiat merosot. Oleh karena itu, lewat program digitalisasi konservasi mangrove, Indosat berkomitmen untuk mendukung upaya ketahanan lingkungan dengan pengembangan mitigasi berbasis teknologi digital.
Dalam program digitalisasi konservasi mangrove ini, Indosat menghadirkan solusi Internet of Things berupa teknologi yang dapat memantau beberapa parameter penting kualitas air untuk budidaya perikanan secara real-time, khususnya tambak yang berdekatan dengan wilayah tumbuh mangrove. Diharapkan produktivitas tambak tetap terus meningkat, namun tetap menghindari kerusakan mangrove di sekitarnya karena ancaman penebangan secara masif. Dijelaskan Tribuners, konsep ini dikenal sebagai silvofishery, yaitu metode terpadu berkelanjutan dari usaha perikanan yang berdampingan dengan pelestarian mangrove. Juga diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Melalui kolaborasi ini, Indosat mengandalkan kekuatan IoT-nya untuk memonitor kualitas air dan produktivitas tambak perikanan, sekaligus melestarikan ekosistem mangrove di dalamnya. Rektor Universitas Patimura, Freddy Lewakabesi, menyambut baik kolaborasi dengan Indosat untuk melestarikan ekosistem mangrove di Ambon. Sebagai informasi, mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia memegang peran kunci dalam pelestarian lingkungan sekitar 23% dari total tanaman mangrove dunia atau setara dengan 3,5 juta hektar. Ekosistem ini memberikan manfaat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan, diantaranya sebagai habitat bagi berbagai biota laut, perlindungan pantai dari abrasi, dan penyerapan karbon dengan potensial 4,5 kali lipat lebih besar dari hutan daratan. Maka dari itu, Tribuners, inisiatif Indosat ini menjadi penting sebagai upaya bersama dalam melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Digitalisasi konservasi mangrove merupakan bagian dari program Tanam Oksigen yang telah diluncurkan perusahaan yang didedikasikan untuk mencegah punahnya udara bersih akibat masifnya emisi karbon dioksida. Indosat telah memulai inisiasi secara internal yang melibatkan karyawannya perusahaan untuk berperan aktif dalam penanaman mangrove secara digital. Bagi masyarakat umum yang ingin berkontribusi dapat berpartisipasi langsung melalui io.co.id/tanam oksigen dengan melakukan pembelian bibit mangrove. Upaya ini bersama sejalan dengan tujuan besar perusahaan dalam memberdayakan Indonesia melalui teknologi. Sebelumnya, Tribuners, Indosat pertama kali mengimplementasikan program digitalisasi konservasi mangrove pada bulan Mei 2023 di Nunukan, Kalimantan Utara. Sepanjang tahun 2024, Indosat berkomitmen untuk terus memperluas program berkelanjutan ini ke seluruh tanah air. Penandatanganan perjanjian kerjasama akan dideklarasikan oleh sahabat media yang sudah hadir di pagi hari ini. Supaya boleh melihatkan juga logo kerjasamanya dan Indosat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kerjasama yang telah terjalin oleh Ibu ya. Boleh kata Ibu? Suratnya ditunjukkan kotak kesepakatan kita ini cara pembiayaan teman-teman dokumentasi. Kami tantang untuk membuat irama Pak Rektor, ya. Jadi supaya lebih lama, lebih meriah gitu Pak. Siap dipikirkan dulu nada apa gitu Pak ya? Ya, bisa masuk dulu dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Tribuners, Indosat Urido Hutchison kunjungi kantor Tribun Ambon untuk bangun kolaborasi. Indosat Urido Hutchison mengunjungi kantor media Tribun Ambon yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 1 Juli 2024. Dalam kunjungan tersebut, VP Head of Circle Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Kali Sumapa, Indosat Urido Hutchison, Swandi Cia hadir, didampingi jajarannya untuk bersilaturahmi. Di samping itu, Indosat ingin berkolaborasi dengan tribunambon.com
Dikatakan ragam berita yang disediakan media online ini selaras dengan produk yang dimiliki Indosat, baik oleh provider IM3 maupun Tri. Dengan demikian menurutnya, kedua perusahaan ini memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan literasi bangsa melalui digitalisasi Swandi. Berharap kolaborasi ini segera terwujud agar masyarakat semakin mengenal Indosat dan mengetahui adanya alternatif provider internet dengan harga affordable. Sebelumnya, Tribuners kedatangan para pimpinan Indosat Urido Hutchison ke kota musik ini guna melaunching program digitalisasi konservasi mangrove bersama Universitas Patimura Ambon. Kemudian dilanjutkan dengan grand opening Tri Kios dan mini gerai ayam Tri Ambon yang berada di Desa Galala. Ya, hari ini kami bersama teman-teman mengunjungi Tribun Ambon ya. Sekalian silaturahmi lah ini karena kita udah lama juga nggak kesini. Nah, tujuan kita sebenarnya ingin lebih ke kolaborasi ya, untuk melihat apa yang bisa sama-sama kita kerjasama, yang tentunya pasti lebih ke pemberitaan Indosat ya untuk masyarakat Ambon. Nah, mudah-mudahan kolaborasi ini dari hasil kunjungan ini bisa kita follow up bersama supaya ada satu kegiatan yang kita bisa lakukan untuk masyarakat Ambon. Ya, sukses untuk Tribun. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa membawa kebaikan untuk masyarakat. Terima kasih. Tapi kadang kita nggak sadar kalau dari matahari bagus karena karena udah biasa, kalau orang Ambon udah biasa. Sudah bawa jago, bawa segala-galanya. Jadi di sini kami Kita beralih ke berita selanjutnya. Di HUT Bayangkara, Kapolres Buru Maluku sebut 2 kasus besar telah diselesaikan. Polres Buru menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 dengan suasana yang penuh hikmat dan meriah pada Senin 1 Juli 2024. Upacara ini berlangsung di lapangan apel Polres Buru dan dipimpin langsung oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang. Peringatan Hari Bayangkara tahun ini terasa istimewa bagi Kapolres Buru, di mana selama ia menjabat beberapa bulan saja, Polres Buru telah menyelesaikan 2 kasus besar, diantaranya kasus pencurian emas sebesar 2,6 kg yang berlokasi di Masjid Al-Huda Kayeli, kedua pengamanan proyek strategis nasional berupa saluran udara tegangan tinggi. Ia mengungkapkan Tribuners, pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilakukan selama 7 hari ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari seluruh pihak. Peringatan Hari Bayangkara ini tidak hanya menjadi ajang untuk menghormati dan merayakan dedikasi kepolisian saja, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Polres Buru dalam menunjukkan prestasi dan komitmen mereka terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh pejabat Bupati Buru, pejabat utama Polres Buru, seluruh personil, dan tamu undangan lainnya. Peringatan Hari Bayangkara kali ini diisi berbagai kegiatan internal serta penghargaan bagi personil berprestasi dan pemenang Lomba HUT Bayangkara ke-78. Langkah-langkah keberhasilan Polres Buru di tahun 2024 semester dari Januari sampai Juli. Hingga saat ini pertama kali kami mengungkap kasus besar, yaitu kasus pencurian emas 2,6 kg tepatnya di Masjid Al-Huda Kayeli itu pada bulan Maret. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan pengamanan proyek strategi nasional dan alhamdulillah keadaannya aman, lancar. Ya, semua bisa mendukung proyek strategi nasional wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Itu kita laksanakan kemarin pada hari Minggu dan alhamdulillah selesai pada Sabtu kemarin. Ya. Cukup.
Tribuners, ini nasi pulut legend di Kota Ambon jualan sejak harga masih 100 perak. 100 perak itu harga yang dibanderol untuk seporsi nasi pulut yang dijajakan Mama An kala itu sekitar tahun 1974. 2024 ini terhitung 50 tahun sudah pemilik nama lengkap Selviana Malaiholo itu melapak di kawasan Jalan Antoni Ribok, tepatnya di sebelah kanan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Kota Ambon. Pecinta kuliner berbahan beras ketan begitu familiar dengan harum serikaya dan legit nasi pulutnya. Sekiranya pantas label legend disematkan para pelanggan kepadanya. Di usianya yang sudah 70 tahun itu, Mama An masih bisa melayani para pelanggannya. Tangannya pun masih lincah mengemas dengan rapi dan cepat. Kepada tribunambon.com, wanita kelahiran 25 September 1954 itu menuturkan, sejak pertama kali berjualan hingga sekarang, ramainya pembeli masih tetap sama. Setiap harinya Mama An sering menghabiskan 11 kg beras ketan paling sedikit atau 15 kg paling banyak untuk menjual nasi pulut dengan campuran unti dan serikaya itu. Saking legendarisnya, nasi pulut buatan Mama An tak jarang banyak sekali tamu-tamu dari luar kota datang untuk menyantap nasi pulut buatannya. Bahkan pelanggannya kini ada yang sudah berprofesi menjadi dokter, profesor, dan lainnya. Tak jarang setiap bertemu mereka selalu memperkenalkan diri kepada Mama An. Mama An bercerita sejak mulai berjualan ia tak pernah mau mengambil untung berlebih. Itulah mengapa Mama An masih menjual dengan harga Rp5.000 per porsi, meski penjualannya sudah menjual dengan harga rata Rp10.000. Menurutnya Tribuners, berjualan makanan jangan mau mencari keuntungan yang besar, terlebih harus mengutamakan cita rasa dan kelezatan pada masakan. 50 tahun lebih berjualan tentu berbagai macam suka duka telah Mama An lewati. Tak jarang sesekali Mama An harus menghadapi kondisi rugi yang dimana barang jualannya tidak laku terjual semua. Jika tidak habis, Mama An akan membagikan nasi pulut kepada para tetangga, keluarga maupun kerabat yang kebetulan lewat. Intinya Mama An tak ingin nasi pulutnya tertinggal, harus dihabiskan meski dengan cara dibagi-bagi. Dari hasil jualan, Mama An akhirnya menyekolahkan anak pria sematawayangnya Moritz Malaiholo hingga kini bisa menjadi seorang pendeta di Gereja Protestan Maluku atau GPM. Nasi pulut Mama An dijual setiap hari pukul 7 pagi hingga 8 pagi atau 11 siang, tergantung cepat atau lambat habisnya. Masih ada 100 perak tuh. Oh dulu? Iya, mulai mau kejualan itu. Itu mulai ajak jual di atas jalan. 100 perak itu maksudnya harganya? Ya, 1 bungkus. Oh, 1 bungkus 1 perak? Iya, dulu. 100 perak 1.000 maksudnya. Oh, Rp1.000? Iya. Itu Oma mulai dari modal berapa itu kira-kira dulu itu? Lupa lah ya. Iya, itu sudah Oma. Untuk ajak jualan tuh dari atas jalan. Masih jalan ini belum begini, masih dorong. Iya. Masih batu-batu. GPM masih dulu-dulu tuh masih. Nah, dari sana dapat lihat, dari sana dapat lihat. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Juli 2024. Mewakili seluruh kru bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi